Oke, halo semuanya, gimana bikin telur masih takut? Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul We Go On, yang dimana film ini menceritakan tentang seseorang yang rela membayar siapapun dengan imbalan $30.000 untuk membuktikan kepadanya bahwa kehidupan setelah kematian itu benar adanya. Dan tanpa basa-basi lagi, mari gua mulai aja ceritanya cuy. Film ini akan berkisah kepada seorang pria bernama Miles yang tinggal di daerah LA dan dia adalah seorang video editor. Sejak ayahnya tewas kecelakaan mobil, Miles mengalami trauma yang luar biasa dan dia mengalami banyak ketakutan atau fobia terhadap hal-hal yang umum. Seperti takut terhadap mobil, kereta, pesawat, ketinggian, takut keramaian, takut tempat sepi, dan yang lainnya. Meski demikian, Miles merupakan orang yang skeptis terhadap kehidupan setelah kematian. Untuk membuktikan kebenaran pikirannya, ia membuat sebuah iklan dan menantang siapapun untuk membuktikan kepadanya tentang kehidupan setelah kematian itu, seperti alam baka, surga, ataupun neraka, dan tentu saja tentang makhluk halus. Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar serius, Miles memberikan imbalan sebesar $30.000 untuk orang pertama yang bisa membuktikan hal itu kepadanya. Dan benar saja, iklan Miles sudah berada di dalam koran umum. Setelah Miles pulang ke rumahnya, di sana dia bertemu dengan ibunya yang bernama Charlotte. Walaupun sempat menegur tentang perbuatan anaknya yang membuat iklan tak masuk akal itu, tapi akhirnya Charlotte memutuskan untuk membantu anaknya dalam menangani kasus iklan itu. Hingga akhirnya ada ribuan orang yang merespon tantangannya. Namun sayangnya, hampir semua video yang sudah ditonton oleh Miles merupakan sebuah kebohongan belaka. Dan dari sekian banyaknya video yang dikirimkan, Miles dan ibunya hanya menemukan 3 orang saja yang tampaknya benar-benar bisa membuktikan kepada Miles tentang hal-hal yang selama ini diragukan olehnya. Dan ketiga orang itu adalah seorang profesor, cenayang, dan juga pengusaha. Orang pertama adalah Dr. Ellison dan dia bisa membuktikan kepada Miles tentang dunia perhantuan lewat ilmu sainsnya. Orang kedua adalah Josephina yang bekerja di restoran keluarganya dan dia juga bisa menunjukkan tentang dunia perhantuan, tapi bedanya dia hanya bisa membuktikan kepada Miles tentang hantu yang benar-benar ingin dilihat oleh Miles dengan cara bermeditasi bersama dengan dirinya. Orang ketiga adalah Emmett Fromm dan dia dulunya sama seperti Miles, orang yang mencari tahu tentang hal ketidakpastian itu hingga akhirnya Emmett Fromm menemukan apa yang ia cari di puncak pegunungan Tibet. Singkat cerita, Miles dan ibunya pun mengunjungi orang pertama yaitu si profesor, yang dimana di sana Dr. Ellison dapat membuktikan tentang keraguannya Miles dengan cara meningkatkan pusat ketakutan Miles dan memaksa dirinya untuk menghadapi masa trauma kecilnya. Hingga akhirnya Dr. Ellison, Miles, dan ibunya pun pergi ke sekolah lamanya Miles guna menemui salah satu arwah temannya yaitu Kieran. Dia merupakan anak kecil yang selalu sendirian sehingga dirinya selalu dibully oleh teman atau kakak kelasnya hingga menyebabkan Kieran tewas di dalam loker 530. Di sana, Dr. Ellison mengeluarkan alat canggihnya yang dimana itu bisa membuat dirinya dapat terhubung dengan Miles yang disuruh oleh Dr. Ellison untuk berjalan menuju loker tempat dimana Kieran tewas mengenaskan. Sampai pada akhirnya Miles sudah berada di depan loker 530 dan Dr. Ellison pun menyuruh dirinya untuk segera membuka pintu loker itu. Try. Open it. Tapi ternyata hal yang dilakukan oleh Dr. Ellison hanyalah tipuan belaka yang berhasil dibongkar oleh ibunya Miles. Keesokan harinya, Miles mengunjungi orang kedua yaitu Josephina. Di sana, Miles dan ibunya melihat perilaku Josephina seperti orang gila kebanyakan. No se va a quedar. ¡Cállate! ¡Deja eso! ¡Silencio! Skeptic too, that's why he's here. But he wants to believe. No. Hingga akhirnya Josephina menyeret Miles ke kamarnya dan di sana Josephina menjelaskan bahwa dirinya selalu diikuti oleh roh hantu yang terhubung dengan dirinya, atau singkatnya, Josephina selalu dihantui walaupun dia bisa melihat keberadaan makhluk halus itu. Look at me. Oh my God, are you okay? Tak, 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 tak. Okay, ¡Cállense ya!
Miles yang merasa bahwa Josephina adalah orang yang penuh kebohongan juga lalu segera pergi dari sana. Tapi sebelum itu, Josephina bertanya tentang seseorang bernama Bill. Roh hantu itu berkata kepada Josephina untuk memperingatkan Miles agar menghentikan misinya ini sekarang juga. Father was William, but he didn't suffocate. He died in a car crash. So Don't go! I really hope you get better. Lalu akhirnya Miles dan ibunya pun mengunjungi orang ketiga yang dimana di sana Miles bertemu dengan temannya yaitu Brian dan dia merupakan seorang pembuat special effect. Tapi ternyata Miles menyadari bahwa Emmett Fromm merupakan seorang penipu juga karena temannya itu sedang bersiap-siap untuk membuat semacam hologram di rumah besar itu. it's good to see you. Namun di tengah kekecewaan ini, Miles mendapat pesan suara tanpa nama yang dimana pesan itu berisikan suara pria yang mengaku dapat memperlihatkan hantu kepada Miles dan membuktikan juga tentang perkataannya dengan menyebutkan bahwa dirinya pernah bersama dengan hantu yang pernah dilihat oleh Miles di video yang sedang dikerjakan olehnya sekarang. Miles yang merasa yakin bahwa orang itu adalah orang yang ia cari, lalu tanpa basa-basi lagi, segera pergi ke tempat di mana ia sudah mendapatkan alamatnya dengan menggunakan mobil milik ibunya. Ternyata orang itu bernama Nelson dan dia merupakan seorang pekerja landasan pacu bandara. Hingga akhirnya Nelson membawa Miles ke tempat di mana ia bisa membuktikan tentang hal yang selama ini diragukan oleh Miles. Sempat mengira bahwa Nelson adalah orang yang jahat, Miles pun memberikan uang ceknya agar dirinya tidak disiksa di sana. Tapi Nelson menolak karena dirinya hanya ingin berbagi kebenaran saja dengan Miles. Setelah memantapkan hati, Miles dan Nelson pun akhirnya memasuki tempat itu yang dimana di sana Nelson menunjukkan sebuah kamar yang harus dibuka oleh Miles sendirian. Tapi ternyata di sana Miles menemukan jasad seorang laki-laki yang ternyata itu adalah Nelson sendiri. Surprise. Miles yang terbangun dari pingsannya pun langsung segera pergi dari tempat itu. Tapi ternyata Miles sekarang diteror oleh banyak sekali hantu saat perjalanan pulangnya. Setelah berhasil pulang ke rumahnya, Miles segera menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya. Tapi ibunya malah menganggap Miles hanya berhalusinasi saja karena anaknya mungkin telah dibius oleh seseorang. Oleh karena itu, ibunya memaksa Miles untuk pergi ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, lagi-lagi Miles dihantui oleh roh hantu di sana yang sehingga membuat Miles merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi sang ibu segera menenangkan anaknya dengan menyebut nama Bill. Ternyata Bill adalah nama panggilan Charlotte kepada ayahnya Miles. Tak hanya itu saja, ayahnya Miles ternyata tewas bukan dikarenakan kecelakaan, melainkan ia bunuh diri dengan cara gantung diri. Ayahnya juga ternyata mempunyai ketakutan hal yang sama dengan Miles tentang dunia ini. Miles pun menyadari bahwa ternyata Josephina bukanlah seorang pembohong. Ternyata peringatannya Josephina waktu itu bukanlah omong kosong belaka yang sehingga membuat Miles harus meninggalkan ibunya dan segera pergi ke tempat Josephina berada. Setelah sampai di sana, Miles lagi-lagi diajak oleh Josephina ke kamarnya dan di sana juga sudah ada hantu Nelson yang selalu membututi Miles kemanapun berada. Dan Josephina juga bisa melihat keberadaan tentang hantu Nelson itu. Josephina juga berkata bahwa Miles tidak dapat memutuskan hubungannya dengan Nelson. Malahan yang bisa menghapus hubungan itu hanyalah Nelson saja. Tapi sayangnya hantu adalah hantu. Dan kemudian Miles juga menyadari bahwa ternyata ada satu cara untuk terbebas dari hantunya Nelson, yaitu Miles harus mencari seorang perempuan yang dicintai oleh Nelson. Tapi sayangnya Nelson ingin Miles membunuh wanita itu agar Nelson bisa pergi bersamanya. Sementara Josephina, dia melarang Miles untuk melakukan hal itu. Dan untuk menunjukkan bahwa perkataannya benar, ia kembali lagi mengajak Miles berdiri dan bermeditasi bersama yang entah aing juga nggak tahu si Miles teh ngeliat apaan. Tapi yang pasti, setelah itu Miles jadi lebih terbuka pikirannya tentang apa yang sudah diragukannya selama ini. Dan tentu saja teror hantu masih belum berhenti. Di saat Miles sedang berjalan untuk mengambil mobilnya, di sana ia lagi-lagi diteror oleh hantu penasaran yang lainnya.
Adegan kemudian berpindah kepada Miles yang sudah berada bersama dengan ibunya di mobil itu. Di sana, Miles menceritakan tentang apa yang terjadi tentang dirinya sewaktu bersama dengan Josephina, termasuk tentang sosok hantu Nelson. LAX runway worker. They found the body. News and... He's here now, isn't he? Yes, you see him. No. Singkat cerita, setelah ibunya melihat Nelson dan juga Miles yang sudah memberitahukan tentang wanita itu yang bernama Alice, tapi ibunya yang khawatir terhadap jiwa anaknya, ia dengan rela siap membunuh wanita itu hanya agar anaknya bahagia. Ia menganggap hal itu sebagai tindakan seorang ibu yang menjaga anaknya saja, tidak peduli hal itu bermoral ataupun tidak. Keesokan harinya, Miles dan ibunya berkunjung ke tempat pemakamannya Nelson, tapi tak lama datanglah seorang perempuan yang selama ini dicintai oleh Nelson. Miles pun memutuskan untuk mendekatinya dan mengobrol tentang Nelson di hadapannya, tapi ternyata Alice sudah putus sejak lama dengan Nelson. Malahan Alice tampak benci terhadapnya. Itu dikarenakan Nelson terus mencari Alice kemanapun ia pergi, walaupun mereka sudah putus selamanya. Alice juga menjelaskan bahwa Nelson adalah seorang pecandu narkoba yang akhirnya menyebabkan dirinya harus tewas dikarenakan overdosis. Tapi di saat Alice mencurahkan isi hatinya di hadapan makamnya Nelson, tanpa diduga, Alice juga melihat sosok hantu Nelson di tempat itu. Miles pun berkata kepada Alice bahwa dirinya sudah dihantui oleh hantu Nelson selama ini. Miles juga berkata bahwa dirinya tidak akan memenuhi apa yang diinginkan oleh Nelson untuk pergi ke alam sana bersama dengan Alice. Miles berjanji ia tidak akan membuat Alice kenapa-napa walaupun Miles harus menanggung resikonya. You can say goodbye to him now. Lalu di saat Alice sedang berpamitan untuk terakhir kalinya di depan makam itu, tanpa diduga ibunya Miles berjalan mendekat ke arahnya sambil menodongkan sebuah pistol. Tapi untungnya Miles sudah mengambil pelurunya itu. Setelah kejadian itu, ibunya yang khawatir tentang kebahagiaan anaknya pun segera menangis di hadapan anaknya. Di sana, Miles menguatkan sang ibu bahwa dirinya akan menanggung semuanya. Miles berkata dirinya tidak akan memberikan apa yang diinginkan Nelson. Malahan, Miles berencana untuk pergi ke tempat landasan pacu bandara itu setiap harinya agar Nelson bisa menemukan hal yang baru yang bisa membuatnya bahagia, walaupun Miles harus merasakan keberadaan makhluk halus itu setiap saatnya. Setelah dirasa bahwa Miles mampu menghadapi kenyataan barunya, sang ibu pun memutuskan untuk pergi dari rumah anaknya. Dan di sana, Miles meminta ibunya untuk mampir terlebih dahulu ke tempatnya Josephina untuk memberikan uang $30.000 itu kepadanya. Lalu seperti rutinitas barunya, Miles sudah berada di landasan pacu bandara itu bersama dengan Nelson. Tapi tanpa diduga, Miles bertemu dengan Alice yang dimana di sana ternyata Alice dengan cepat menembakkan pistolnya ke hadapannya Miles. Itu dikarenakan Alice tidak mau mengambil resiko jika nanti Miles akan menuruti perintahnya Nelson. Lalu terkuaklah sebuah fakta bahwa ternyata Alice sudah mempunyai anak bersama dengan pria lain yang membuat Nelson marah pada saat itu. Nelson berkata bahwa dirinya akan mengubur anaknya Alice hidup-hidup. Lalu seperti layaknya perkataan Charlotte kepada anaknya waktu saat di dapur, Alice juga mengatakan hal yang sama, bahwa dirinya harus melakukan sesuatu agar anaknya bahagia walaupun harus melakukan hal apapun itu. Yang sehingga ternyata Alice membawa Nelson ke tempat itu yang dimana di sana Alice merayu Nelson untuk telar bersama. Tapi nyatanya Alice lah yang membunuh Nelson dengan dirinya yang memberikan 3 suntikan penuh. Shot him 3 needles. I had to. Do you hear me in there? Lalu di saat Charlotte sudah berada di rumahnya Josephina, dengan tanggapnya Josephina mendapatkan penglihatan bahwa Miles sedang dalam keadaan berbahaya, yang membuat Josephina segera menyuruh Charlotte untuk segera berbalik dan menyuruhnya untuk menjemput anaknya di bandara. Go now! Yang sehingga hal itulah yang sekarang membuat Miles masih terselamatkan dari tembakan peluru itu. I died, You came back to me, kid. and I
came back alone. Dan film pun ditutup di saat Miles sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Oke cuy, beres juga gue ceritain ini film. Dan ya kalau kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan untuk subscribe, like, dan share channel ini agar channel gue bisa dilihat sama yang lainnya. Dan juga kalau kalian punya pendapat sendiri tentang film We Go On ini, silahkan tulis di kolom komentar aja cuy. Ya udah, nama gue Zul, izin pamit dari pendengaran telinga kalian. Dan ya bye-bye.